Saudara, rasa duka mendalam masih dirasakan pasangan Ray Utami dan Pablo Benua setelah Ray keguguran. Pablo bahkan mengaku sedih lantaran janin dalam kandungan Ray merupakan bukti cintanya kepada Ray. Meski demikian, Pablo tetap berusaha tegar dan menerima kenyataan pahit kehilangan calon anak keduanya yang berusia 4 minggu dalam rahim Ray Utami. Lantas seperti apa kondisi Ray setelah mengetahui janin dalam rahimnya tiada? Ya sedih banget, jadi sampai sekarang itu Aaron, anak aku itu yang kan taunya maminya ada dede bayi, jadi punya dede bayi. Tapi dia belum tahu, sekarang dede bayinya udah nggak ada, jadi dia belum tahu, aku kasih tahu. Jadi aku belum tega dan bisa untuk kasih tahu dia gimana, ngejelasin dia. Kalau sekarang tuh dede bayinya udah ada. Pas mulus-mulusnya lagi di rumah. Di kamar itu sekitar 4 hari yang lalu ya, 4-5 hari yang lalu. Jadi awalnya mungkin pas habis lebaran itu kan juga nggak ada ART, aku kerjain semua sendiri apa enggak, anak juga, tapi sih belum dirasa itu ya, belum dirasa. Terus sempat jatuh juga, tapi masih dirasa juga. Karena pas malam mau tidur itu terus sakit banget, sakit. Nah aku kan tipikalnya orang kalau sakit itu biasanya nggak ngeluh ya, tapi ini udah sakitnya sakit banget sampai udah tahan. Akhirnya aku bangunin bapak untuk minta tolong, aku sakit banget. Terus mau dipukulin dan dibawa ke rumah sakit. Setelah itu diukur, dan setelah itu keluar darah. Jadi kalau kata dokter itu katanya bayinya itu udah nggak ada. Ya dia bilang itu udah Allah, kita harus ikhlas, sabar. Bilang masih bisa untuk lagi, jadi dengan kecil hati ibu masih bisa untuk punya baby lagi. Yang penting sehat dan bisa jaga kesehatan. Sebagai suami, Pablo mengaku akan menenangkan hati dan mental istrinya. Maklum, sebelumnya Pablo sempat melihat Ray begitu bahagia menerima berkah kehamilan. Hanya saja Ray yang selama libur lebaran begitu sibuk mengurus rumah tangga setelah ditinggal libur asisten rumah tangganya. Capek banget soalnya karena bertepatan lebaran juga kan kemarin karyawan semua pada pulang. Jadi ngurus kantor, ngurus rumah, ngurus anak, semua sendiri. Tapi aku gak rasa capek, tapi gak aku rasa. Jadi dari situ mungkin terporsir ya, terutama rumah kan ada beberapa lantai, jadi itu udah mandir, naik tangga, terus nyetir sendiri juga, kemarin kan nyetir juga pada pulang ya. Jadi dari situ mungkin akumulasi, akhirnya perut jadi kram di bawah dan terusnya itu mungkin nggak tahan, akhirnya dia ngedorong untuk keluar. Dan tak ingin terus-menerus melihat istri yang kini dicintai dilanda rasa sedih, Pablo berencana mengajak Ray berlibur untuk menenangkan pikiran. Nah makanya Bang Pablo supaya kita baru dalam kondisi saat ini ya, ini lagi dalam rangka aku diajak refreshing lah, diajak jalan, makan. Ini lagi kita dalam perjalanan, jadi Bang Pablo lagi pengen ngajak makan, pengen ngajak refreshing lah biar kita bete gitu. Kehilangan calon anak kedua mereka rupanya membuat ikatan cinta Ray dan Pablo yang semakin kuat. Padahal sebelumnya, pasca Ray dan Pablo menghirup udara bebas, keduanya sempat heboh ingin bercerai. Hanya saja, hati Ray dan Pablo rupanya masih dipagut cinta, serta dilandasi agar sang buah hati tidak menjadi korban, keduanya memutuskan untuk rujuk. Bahkan kini keduanya makin terlihat romantis dan harmonis.
Lantas benarkah di masa liburan nanti, keduanya tetap ingin kembali membuktikan kekuatan cinta dengan program hamil anak kedua? Ya, mudah-mudahan dikasih kepercayaan lagi dan kata dokter masih bisa, nggak ada masalah. Mau hamil lagi masih bisa, dan kalau benar-benar staminanya udah oke, kondisi tubuhnya udah sehat, boleh langsung hamil lagi, karena juga kan usia aku juga yang udah kepala 3 gitu. Jadi kalau memang mau bikin lagi ya bisa disegerakan, karena kalau semakin tua kan usia kehamilan itu semakin rentan. Ya sih, kalau misalnya kondisi aku udah pulih, pengen ngajak liburan ya yang deket-deket aja gitu, biar refreshing lagi, honeymoon lagi. Dan kalau emang target kita punya anak lagi, ya bisa disegerakan dalam waktu dekat ini, di schedulekan untuk kita refreshing supaya nggak kepikiran juga, biar kita stres. Kembali lagi, dalam setiap ujian yang Allah berikan kepada kami selalu yakin bahwa akan selalu ada hikmah di balik itu semua. Saya meyakini Allah akan memberikan hikmah yang baik kepada kami. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang lain setelah ini. Saya yakin itu. Saya mohon doa kepada teman-teman agar kami sekeluarga diberikan perlindungan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ini merupakan ujian terakhir bagi kami, ujian yang cukup berat yang kami rasakan saat ini. Saya mohon doa kepada teman-teman agar teman-teman mendoakan Ray untuk kembali pulih, sehat, dijauhkan dari segala penyakit, agar Ray dijauhkan dari segala macam bahaya. Karena begitu besarnya rasa cinta saya kepada Ray, saya nggak mau sampai terjadi sesuatu. Kini dan selamanya aku milikmu. Sementara itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo Rabu siang kemarin menjalani pemeriksaan selama 5 jam di Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dengan pelapor artis Lucky Alamsyah. Pemeriksaan sebagai saksi ini merupakan buntut dari laporan yang diajukannya beberapa hari lalu. Usai menjalani pemeriksaan, Roy mengungkapkan alasannya melaporkan Lucky. Barusan saya didampingi penasihat hukum saya, Mas Bima Ramadhani, sarjana hukum, magister hukum, telah menyelesaikan tindak lanjut dari apa yang kami laporkan di SPKT beberapa hari lalu, yaitu tentang laporan pencemaran nama baik, pembuatan kelompok fakta, dan juga fitnah yang dilakukan oleh saudara LA, ya, yang saat ini statusnya sudah naik selaku terlapor. Dalam postingan dia di Instastory dia, yang mana postingan itu sama sekali tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan kenyataan sebenarnya, dan bahkan diputar balikkan akibat adanya sebuah peristiwa yang memang terjadi sebelumnya pada tanggal 22 Mei dalam perjalanan saya menuju salah satu TV swasta. Dan apa yang terjadi itu adalah sama sekali ditukar, ya, kalau seperti judul sinetron. Jadi harusnya saya yang menjadi korban penyerempetan, tapi disebut mantan Menteri RS melakukan tabrak lari. Didampingi kuasa hukumnya serta 3 orang saksi, Roy dicecar 23 pertanyaan untuk mencari tahu kebenaran akan tudingan Lucky terhadap dirinya. Bukan hanya itu, kedatangan Roy ke polisi sekaligus menyerahkan berkas atau bukti yang menguatkan laporannya. Apa yang dia muat dalam Instastory dia, itu sungguh sudah merupakan tindakan yang benar-benar melanggar Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya di pasal 27 junto pasal 45
dan juga di KUHP di pasal 310 311. Hari ini saya juga selaku kuasa hukum ya, pengacara, diperiksa juga sebagai saksi fakta. Bukan hanya sebagai kuasa hukum juga, tapi sebagai saksi fakta yang mengetahui dan melihat peristiwa dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan yang diduga dilakukan oleh saudara LH di akun Instagramnya. Nah, saya telah diperiksa ada 23 pertanyaan, nanti masalah materinya biar teman-teman penyidik yang akan menjawab hal tersebut. Yang perlu saya garis bawahi di sini, bahwasanya omongan yang disampaikan oleh LA tersebut adalah tidak benar adanya. Maka perlu kita klarifikasi dan kita luruskan. Kenapa kita melaporkan? Karena kita sangat dirugikan sekali dengan tindakan saudara LA tadi. Justru karena kita merasa rugi, kita melaporkan seperti itu. Untuk diketahui, Roy melaporkan Lucky ke Polda Metro Jaya pada hari Senin lalu atas dugaan pencemaran nama baik dan pemutarбalikan fakta. Setelah pada hari Sabtu 22 Mei, Lucky mengungkap pelaku tabrak lari yang disebutnya mantan menteri. Namun sekalipun sudah dilaporkan Roy ke polisi, pihak Lucky belum menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan kasus ini secara damai. Ya, upaya mediasi telah kita sampaikan melalui media massa kepada yang bersangkutan agar bersangkutan dengan penuh iktikat baik ya menyelesaikan permasalahan ini. Tapi justru kami melihat yang bersangkutan tidak mempunyai iktikat baik dalam menyelesaikan masalah ini, maka dari itu proses hukum ini tetap dilanjutkan seperti itu. Nah, kita sangat menghormati aturan dari Kapolri, kita menghormati tentang aturan mediasi dalam Undang-Undang ITE ataupun penghinaan dalam hal pencemaran nama baik dengan dihadirkan para pihak ya. Tapi akan tetapi sampai sekarang jangankan kita, media massa saja menghubungi beliau sangat susah sekali. Jelasnya, kalau ada pertanyaan, apakah akan ada gugatan perdata? Kami pertimbangkan. Kalau tidak ada itikat baik atau bahkan justru ada misrea atau itikat tidak baik dari yang bersangkutan dengan cara sudah kelihatan dari awal. Dari awal dia tidak mau menyelesaikan di pos polisi terdekat ya pada saat kejadian. Kemudian dia tidak mau juga menyelesaikan di halaman studio TV yang bersangkutan. Padahal sudah akan dipanggilkan petugas dari polsek terdekat. Dia justru kabur dari situ. Dan yang ketiga, dia justru sebenarnya menggedor kaca jendela saya. Dan yang paling parah adalah dia melakukan posting melalui Instastory dia. Dan terbukti apa? Dia sudah menghapus salah satu postingan dia. Nah, untuk itu ini akan kita lihat nanti setelah yang bersangkutan dipanggil, dimintai keterangan untuk diklarifikasi dalam undangan klarifikasi akan kita lihat nanti apakah yang bersangkutan masih menyangkal atau tidak mau minta maaf, dan tentunya akan kita pertimbangkan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian tadi gitu. Tapi kita masih berikan kesempatan ini kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini dengan iktikat baik.